Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai menarik antara Susanto Megaranto yang merupakan Grandmaster Indonesia menghadapi Novendra Priasmoro, juga Grandmaster Indonesia, namun dalam akun Lichess ini gelar yang tertera masih International Master ya. Oke, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Johan Pangestu dan BKD seri 11 Arena. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertandingannya antara Susanto menghadapi Novendra, di mana Susanto menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Lichess Borobudur 70 dengan rating 2665 menggunakan catur buah hitam ya. Sedangkan Novendra Priasmoro menggunakan catur buah putih dengan nama akun Noven_car dengan rating 2498. Pertandingan dibuka Novendra dengan pion E4 dibalas dengan pion C5, kuda F3 dan pion D6. Ini merupakan pertahanan Sisilia ya. Bahkan dari bentuk seperti ini pun juga bentuk pertahanan Sisilia. Oke, kita lanjutkan. Pion D4 ini sudah menjadi jalur utama atau main line dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Biasa pion C makan D4, kuda makan pion D4, kuda F6, kuda C3 dan pion G6 untuk mempersiapkan fianchetto gajah ya. Gajah E3, gajah G7 dan pion F3. Nah, mungkin langkah ini jarang ditemui di papannya dalam permainan para Grandmaster maupun level-level bawahnya. Namun bagi yang sering untuk menonton permainan Novendra, ini adalah ciri khas dalam permainan Novendra, di mana seringnya untuk melakukan langkah pion F3. Coba kita gambarkan dalam bentuk panah ya, bagaimana cara Novendra atau ide atau visi Novendra untuk menyerang pertahanan lawan dengan menggunakan pion F3. Oke. Ya, seperti ini bentuknya. Papan sudah Tarigan Catur putar balik untuk melihat visi dari permainan Novendra. Biasanya jika pemain yang melakukan pion F3, maka yang akan dilakukan adalah rencananya adalah dengan memajukan pion di petak G. Oke, kita coba ulang. Pion di petak G, lalu pion di petak H, lalu memajukan menteri, lalu rokade panjang, lalu tujuannya adalah untuk merusak pertahanan sayap raja dari pemain lawan. Jadi inilah tujuannya atau keinginan dasar dari Novendra saat melakukan langkah pion F3. Ini sudah menjadi ciri khas dalam permainan Novendra. Oke, kita lanjutkan ke papan. Pion F3 dan dibalas rokade pendek oleh Susanto, gajah C4, kuda C6, menteri D2,
benteng B8, rokade panjang oleh putih seperti yang tadi Tarigan Catur utarakan. Langkah-langkahnya seperti itu ya. Kuda A5, gajah B3, gajah D7, pion H4, pion B5, dan gajah H6. Di sini mengajak pertukaran gajah ya oleh Novendra. Kuda C4, menteri G5, pion E6, gajah pukul gajah di G7, raja pukul gajah di G7, dan pion H5. Ini manuver ya untuk merusak pertahanan sayap raja milik Susanto. Namun di sini Susanto masih punya kesempatan untuk bertahan dengan pion H6. Di sini membuat menteri putih harus mundur ya, dengan melakukan langkah menteri G3, pion G5. Langsung aman pertahanan dari Susanto. Gajah pukul kuda di C4, pion pukul gajah di C4. Menteri pukul pion yang ada di D6 dan benteng B6. Di sini untuk mengancam menteri dari Novendra. Lalu menteri pindah ke E5, menteri B8. Di sini untuk menyerang ya. Pion lemah yang ada di B2 dua kali. Menteri pukul menteri. Oh ya, tadi sekaligus mengajak pertukaran di sini ya. Menteri pukul menteri di B8 dan benteng pukul menteri yang ada di B8. Pion B3, pion A5 dan kuda D menuju E2. Pion E5, kuda D5, kuda pukul kuda di D5, benteng pukul kuda di D5, pion pukul pion di B3, pion A pukul pion di B3, gajah E6, dan benteng pukul pion yang ada di A5. Nah, di sini seharusnya menurut Tarigan Catur, di sini seharusnya ada langkah atau alternatif yang lebih baik bagi bagi Susanto maksudnya, dengan melakukan langkah pion A4. Di sini apabila putih terlalu bersemangat untuk memakan pion, maka akan skak, raja pindah dan mendapatkan benteng ya. Jadi ini merupakan langkah pengorbanan pion yang cukup bagus daripada pion hilang sia-sia. Namun di sini lebih memilih langkah gajah E6. Jadi otomatis pion Susanto langsung hilang. Raja F6, kuda C3, benteng C6 dengan tempo mengancam kuda yang ada di C3, kuda D5 skak, raja G7, raja B2, pion G4, benteng D1, benteng C8, kuda E3, dan pion pukul pion yang ada di F3, pion G pukul pion yang ada di F3, raja F6, benteng D6. Di sini untuk membuat gajah hitam petak putih jadi pasif ya. Oleh karena itu di sini Susanto berinisiatif untuk memindahkan raja ke G5 dengan tempo mengancam pion putih. Kuda F5, raja F4, kuda pukul pion yang ada di H6, benteng C7, kuda G4, benteng B menuju C8. Di sini menyerang pion lemah yang ada di petak C2 dua kali ya. Maka di sini pion C4 dan gajah pukul kuda. Di sini tujuannya adalah untuk bisa unggul satu pion nantinya ya. Coba kita lihat. Setelah benteng E7 dan benteng F6 skak,
Susanto memilih makan pion putih yang ada di E4, dapat 1 pion Susanto. Pion H6 ini cukup berbahaya ya, karena 2 langkah lagi pion dari putih promosi. Namun kita lihat ketenangan dari Susanto dalam menangkal langkah promosi dari pion Novendra ini. Benteng G8, pion H7, 1 langkah lagi promosi, namun bisa ditahan dengan benteng H8. Nah, di sini benteng H6 sebenarnya dapat terlihat bahwa ini cukup sulit situasinya bagi Susanto. Namun cukup dengan langkah pion F6 maka mendapatkan langsung pion yang mau promosi ini. Setelah benteng pukul pion ada di F6, maka keputusannya adalah benteng pukul pion yang ada di H7. Benteng F5 mengancam pion 2 kali. Lalu benteng H2 skak, raja pindah ke A3, benteng H3, benteng G5, raja D4, benteng G8, pion E4 di sini mau promosi ya oleh Susanto, benteng D8 skak, dan raja C3. Di sini lihatlah manuver-manuver dari Susanto. Di sini raja C3 adalah untuk membantu nantinya untuk melakukan skakmat terhadap Novendra. Kita lihat dalam beberapa langkah ke depannya. Pion C5 di sini mau promosi juga oleh Novendra. Benteng B7 di sini cukup berbahaya ya. Pion putih diancam 2 kali dengan raja hitam dan benteng hitam petak putih yang ada di B7. Nah, di sisi lain juga benteng yang ada di B7 ini, maksudnya benteng yang ada di H3 ini juga mengancam secara tidak langsung terhadap pion yang ada di B3. Jadi ini sudah situasi yang terjepit ya bagi Novendra. Pion C6, benteng pukul pion skak, raja pindah ke A4, benteng B4 skak, raja pindah ke A3, raja C4 skak. Di sini ada ini ya, ada skak setelah raja berpindah. Lalu setelah raja ke A2, benteng H2. Nah, di sini justru Novendra melakukan langkah raja A3. Alangkah baiknya dalam situasi seperti ini Novendra melakukan langkah raja A1 biar lebih aman, sehingga menurut analisa komputer langkah-langkah yang terjadi akan seperti ini apabila terjadi raja A1, raja B3, benteng D1, benteng C4, benteng A6, dan benteng H6, raja B1, benteng pukul pion yang ada di C6, lalu benteng A2, benteng C3, pion G5, pion E3, benteng G1, benteng G6. Inilah kira-kira langkah-langkah yang akan terjadi apabila seperti itu yang dilakukan. Namun di sini justru yang dilakukan adalah raja A3. Dengan seperti ini, maka hanya butuh 2 langkah lagi untuk skakmat. Langkah apakah itu? Sudah dapat menebak? Oke, kita langsung lanjutkan saja. Langkah super dari Susanto adalah benteng B3 skak, lalu raja berpindah ke A4. Tinggal 1 langkah lagi. Langkah apakah itu? Ya, benteng A2 skakmat. Permainan yang terlihat sederhana namun rumit dari seorang Susanto Megaranto ya. Di sini Susanto
mungkin lebih berpengalaman dari Novendra saat bermain catur blitz ya, atau catur kilat, tepatnya dalam sistem waktu 5+0 atau 5 menit tanpa increment. Jadi ini merupakan permainan yang luar biasa dari Susanto, yang dimana dalam turnamen Johan Pangestu BKD seri 11 ini, baik Susanto maupun Novendra bertemu 3 kali, namun Susanto berhasil menang 2 kali dan 1 pertandingan lainnya berakhir remis. Jadi Susanto benar-benar sangat kuat bagi Novendra pada turnamen ini. Oke, menurut Tarigan Catur, konten kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.